Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahlan sahla. Amma ba'd. Yaqulul Imam Jalaluddin Al-Mahalli ma Al-Imam Abil Ma'ali Al-Juwaini ta'arudul adillah. Jadi berikut adalah pembahasan ta'arud, pembahasan apabila terjadi kontradiksi antara dalil-dalil dalam syariat. Qala wa ammal adillatu fayuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafi. Adapun dalil-dalil dalam syariat fayuqaddamul jaliyyu minha 'alal khafi. Maka dalil yang lebih jelas itu didahulukan dari dalil yang tidak jelas. Wa dzalika kadz-dzahiri wal muawwal. Dan contohnya adalah seperti bertentangan antara lafadz zahir dan lafadz muawwal. Kalau kita masih ingat contoh dari zahir, ra'aitu asadan, lafadznya zahir, maka itulah yang didahulukan. Berarti ketika saya mendengar, saya melihat singa, berarti arti dari singa adalah hewan, bukan laki-laki yang pemberani. Fayuqaddamul lafdhu fi ma'nahul haqiqiyyi ala ma'nahul majaziyyi. Jadi misalkan bertentangan, satunya hakiki, satunya majazi, maka yang didahulukan adalah lafaz yang hakiki. Wal mujibu lil ilmi 'alal mujibi lidh-dhanni. Kemudian misalkan ada dua dalil yang kontradiksi, satunya itu yakin tapi satunya tidak yakin. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah yang yakin. Al-mujib lil ilmi, yang memberikan kita pengetahuan 100% itu lebih didahulukan alal mujibi lidzan, atas dalil yang memberikan kita pemahaman hanya 80, 70 atau 60%-nya saja. Wa dzalika kal mutawatiri wal ahad. Contohnya adalah seperti khobar mutawatir dan khobar ahad. Mana yang didahulukan? Otomatis khobar mutawatir daripada khobar yang ahad. Kenapa? Karena khobar mutawatir itu sifatnya yakin, beda halnya dengan khobar ahad. Fayuqaddamul awwal, maka yang pertama itu didahulukan, yaitu mutawatir. Illa ayyakuna aman, kecuali misalkan yang mutawatir itu sifatnya itu am, fayukhassu bisani. Jadi misalkan nih ada dua dalil, satunya mutawatir, satunya ahad, tapi yang mutawatir itu am, lafadznya am. Yang yang ahad itu khas, maka didahulukan, maka di sini itu mentaksis. Mutawatir itu ditaksis dengan khobar yang ahad. Fayuqaddamul awwal, maka didahulukan yang pertama. Fayukhassu bitsani kama taqaddam, seperti yang sudah dibahas. Min takhsisil kitab bil sunnah, seperti pembahasan ada Al-Qur'an ditaksis dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal nutqu min kitabin aw sunnatin, kemudian juga wan nutq, arti dari nutq adalah Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu didahulukan alal qiyasil jali. Jadi misalkan ada pertentangan antara hadis dan qiyas, atau misalkan Al-Quran dengan qiyas, mana yang didahulukan? Yang didahulukan yaitu nutq.
adalah Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila yakuna nutqu aman fayukhassu bil qiyas, kecuali misalkan yang Al-Quran itu maka bisa ditaksis menggunakan qiyas tersebut, kama taqaddama, seperti yang sudah dibahas. Kemudian juga wal qiyasul jaliyu alal khafi, ya, apabila ada pertentangan antara qiyas jali dan qiyas khafi, ya, satunya qiyasnya itu qiyas jali, satunya lagi qiyasnya qiyas khafi. Mana yang didahulukan? Qiyas jali, ya, qiyas yang lebih jelas itu didahulukan dari qiyas yang tidak jelas. Seperti apa contohnya? Wadzalika ka qiyasil illati ala qiyasis syabah, seperti qiyas illah yang kita sudah bahas tadi pagi, ya. Apa itu qiyas illah? Qiyas yang mengarah pada hukum. Jadi di mana ada illah itu ada hukum. Itu didahulukan pada dari qiyas syabah yang sifatnya itu ada ada satu permasalahan yang bingung apa disamakan dengan permasalahan yang satu atau yang lain. Maka qiyas illah ini didahulukan dari qiyas syabah. Fa in wujida fi nutqi min kitabin aw sunnatin, misalkan ditemukan dalam Al-Quran min kitabin aw sunnatin ma yuwayyirul aslah ay al-adam al-asli, misalkan ada dalil dari Al-Quran atau hadis di mana dalil tersebut yuwayyirul aslah, itu akan merubah hukum asal, ay al-adam al-asli alladzi yu'abbaru an istishabihi bistishabil hal, di mana al-adamul asli di sini kita sebutkan dengan istishabul hal, maka fawadihun, maka itu hukumnya jelas, annahu yu'malu bin nutqi, ini yu'malu, ini bukan yu'lamu, yu'malu bin nutqi. Jadi tadi kita sudah menjelaskan, ya, tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya hukum asal itu ada kalanya haram, ada kalanya mubah. Nah, misalkan kita ngambil hukum asal nih, ya, kita ngambil hukum asal, lalu bertentangan dengan kandungan Al-Quran atau kandungan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang didahulukan? Otomatis yang didahulukan itu sudah jelas, wadih kata beliau, jelas bahwasanya yang diamalkan adalah yang Al-Quran atau yang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illa, kalau misalkan tidak ada, lam yujad dalik fayastashibul halah, maka kita harus melanggengkan hukum yang asal, ail adamal asli, fayu'malu bihi, kemudian kita akan mengamalkan hukum yang asal. Jadi kita sudah menyebutkan bahwasanya hukum asalnya misalkan mubah, lalu bertentangan dengan hadis, ya, bertentangan dengan hadis. Contoh nih, misalkan hukum asal puasa tidak wajib, ya, hukum asal puasa tidak wajib. Setelah itu ada ketetapan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian semua puasa. Berarti hukum asal yang tidak wajib itu bertentangan dengan hukum Al-Quran, maka yang didahulukan ya jelas Al-Quran yang didahulukan.